glass of nightmare, and I can't wait to get there again. Every time I close my eyes, there's another vivid surprise, another whole life waiting, chapters unfinished fading. Closer now, slowly coming into view. I've arrived, blinding sunshine beaming through. There's a house I'm drawn to, familiar settings, nothing new, and there's a pathway leading there, with a haunting chill in the air. There's a room at the top of the stairs, every night I've drawn up there, and there's a girl in the mirror, her face is getting clearer. Young child, won't you tell me why I'm here? In her eyes, I said the story never told. Behind the disguise, there's something tearing at her soul. Tonight I've been searching for it. I'm feeling that deep inside me. Tonight I've been searching for the one that nobody knows. Trying to break free, I just can't help myself. I'm feeling like I'm running out of my head. Turn my heart into two. I'm not the one to sleep without you. Back on my feet again, I hope into the real world. Metropolis surrounds me, the mirrors shattered the gale. Why is this other light haunting me every day? I break through to the other side, if only I find the way. Something familiar, feeling so hard to shake. Could I have lived in that other world? It's a link that I'm destined to make. Still searching, but I don't know what for. The missing key to unlock my mind's door. Today I am searching for it. I'm feeling that won't go away. Today I am searching for the one that I only know. Trying to break free, I just can't help myself. I'm feeling like I'm going out of my head. Uncanny, strange deja vu, but I don't mind. I hope to find the truth. Malam itu, Nicholas tak bisa tidur. Kain rendah putih itu masih terlipat di meja, seolah benda rapuh yang menyimpan rahasia besar. Ia menatapnya berulang kali, berharap bisa menemukan penjelasan logis. Tapi setiap kali matanya menyentuh serat halus itu, ia justru merasa ditarik ke dalam arus kenangan yang tak ia pahami.
Setiap suara di rumahnya kini terasa asing. Dentum jam dinding terdengar seperti langkah kaki yang datang dari masa lain. Dan di antara denyut jantungnya sendiri, kadang terdengar bisikan samar, lembut, namun menusuk. "Kau datang juga?" Ia terlonjak. Suara itu sama persis seperti yang ia dengar di rumah tua di atas bukit. Suara Victoria. Padahal tak ada siapapun di sekitarnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabur. Nicholas masih bekerja, masih berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi pikirannya jauh. Ia mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali menutup mata, ia bisa merasakan lantai kayu di aula itu. Bisa mencium aroma parfum Victoria. Bahkan mendengar musik dansa yang kini berubah jadi gema samar di dalam kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang ia lihat waktu itu benar-benar hasil hipnosis? Atau sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang nyata? Suatu malam, ia memutuskan kembali ke rumah di Oak Hill. Langit mendung, hujan turun tipis. Udara lembab membawa aroma tanah dan karat. Rumah itu berdiri sama seperti sebelumnya. Sunyi, dingin, tapi menunggu. Gerbang besinya berderit ketika disentuh. Dan kali ini, Nicholas merasa tidak sendirian. Ia menatap jendela di lantai 2. Dan di sana, sesosok bayangan berdiri, putih. Dia menatapnya balik. Ia berlari ke pintu, memaksanya terbuka, lalu melangkah ke dalam. Udara di dalam rumah bergetar pelan, seperti bernapas. Setiap langkah di lantai kayu memantul panjang ke dinding, menimbulkan gema halus yang semakin keras setiap kali ia mendekati tangga. Dan di sanalah ia mendengarnya lagi. Nicholas, kali ini bukan sekadar bisikan, lebih nyata, lebih dekat. Ia menoleh cepat, dan sekejap dunia bergeser. Udara menjadi hangat, lampu-lampu kristal menyala. Musik piano kembali terdengar, memantul dari balik ruang dansa. Ia menatap ke arah cermin besar di dinding, dan sekali lagi, dirinya bukan dirinya. Pakaian yang berbeda, rambut lebih rapi, tubuh lebih tegap. Di pantulan kaca itu, dunia 1928 kembali hidup. Dan di antara keramaian pesta itu, ia melihatnya lagi. Victoria. Senyumnya lembut, tapi matanya memendam sesuatu yang dalam. Lebih dalam dari sekadar kesedihan. Ia berdiri di sisi ruangan, ditemani pria yang sama, yang dulu menatapnya penuh ancaman. Pria itu masih menggenggam tangannya, terlalu kuat. Nicholas mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa berat. Setiap langkah seperti melawan arus waktu yang menolaknya. Musik semakin cepat, ruang semakin berputar, dan tiba-tiba semuanya berhenti. Suara pintu dibanting keras, diikuti jeritan. Jeritan Victoria. Lalu, dunia runtuh, semuanya hilang, kembali ke masa kini. Nicholas terbangun dengan teriakan yang sama keluar dari tenggorokannya. Ia terbaring di lantai ruang tamunya. Keringat dingin menetes dari pelipis. Napasnya tersengal, tapi telinganya masih bisa mendengar gema musik dansa yang memudar pelan seperti gaung dari dunia lain. Di lantai di sampingnya tergeletak sesuatu, sebuah bros perak kecil berbentuk bunga mawar berkarat di pinggirnya. Ia meraihnya perlahan, hatinya berdegup cepat. Di balik bros itu terukir inisial kecil. V. Victoria Page. Ia menatap benda itu lama, lalu menulis satu kalimat baru di buku catatannya dengan tangan gemetar. Aku sudah ke sana, dan aku tidak lagi hanya bermimpi. Hujan di luar kembali turun, deras dan ritmis, dan di antara suara deras air,
Nikolas bisa bersumpah ia mendengar sesuatu. Samar, nyaris tak terdengar, tapi nyata. Aku menunggumu, Nikolas. Mulai dari sini, Nikolas bukan lagi sekadar saksi, tapi bagian dari cerita yang telah berulang selama puluhan tahun. Sebuah lingkaran waktu yang belum pernah benar-benar berakhir.